Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafsah Azhar Ramada Abida, semester 6 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian tafsir Al-Quran, yakni membuat proposal penelitian dan mempresentasikannya dengan PowerPoint. Penelitian yang akan saya angkat di sini dengan judul Al-Farah dalam Al-Quran, kajian Ma'anil Quran dan tafsir tematik dalam tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, latar belakang dalam penelitian saya, yakni mayoritas manusia memiliki tujuan hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua ajaran agama memang menjanjikan kebahagiaan kepada pengikutnya. Sudah sangat alamiah bahwa setiap manusia mengusahakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang dia sayangi dengan berbagai bentuk usaha dan berbagai macam kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan duniawi itu sendiri tidak bisa diukur secara merata. Setiap orang pasti memiliki tingkat kebahagiaannya tersendiri, tergantung bagaimana sudut pandang mereka dan cara mengelola rasa syukur mereka. Agama Islam sendiri telah menjelaskan betapa banyak dan luasnya makna dari kebahagiaan. Agama Islam juga memerintahkan umatnya agar mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya itu, agama Islam juga sudah memberikan pedoman, yakni Al-Quran dan Sunnah, untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Maka dari itu, kajian ini hadir untuk membahas bagaimana makna dan konsep kebahagiaan pada lafaz Al-Farah di dalam Al-Quran perspektif tafsir Al-Misbah. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian yang akan saya teliti yaitu bagaimana derivasi Al-Fahru atau Al-Farah dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana terminologi Al-Fahru atau Al-Farah dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimana makna dan tafsir tematik Al-Fahru atau Al-Farah di dalam Al-Quran dalam tafsir Al-Misbah. Tujuan penelitian dengan mengangkat kajian mendalam terhadap lafaz Al-Farah di dalam Al-Quran diharapkan agar umat manusia, khususnya umat muslim, dapat mengetahui bagaimana sejatinya sebuah kebahagiaan yang terkandung di dalam Al-Quran melalui salah satu lafaz di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali lafaz yang memiliki makna yang sama, yakni kebahagiaan, selain lafaz Al-Farah itu sendiri. Namun di sini saya akan mengambil salah satu saja, yakni Al-Farah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, memberikan kontribusi positif terhadap keilmuan Islam. Yang kedua, menyebarluaskan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian tafsir Ma'anil Quran dan tematik terhadap lafaz Al-Farah dalam tafsir Al-Misbah. Lalu manfaat praktis. Yang pertama, menjadi rekomendasi dan rujukan bagi para akademisi untuk mengembangkan khazanah keilmuan khususnya untuk agama Islam itu sendiri. Yang kedua, memberikan informasi terhadap kajian Ma'anil Quran lafaz Al-Farah. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Sebenarnya kajian Ma'anil Quran tentang lafaz dengan makna kebahagiaan ini bukanlah suatu hal yang baru, namun setiap penelitian pasti memiliki karakteristik dan sudut pandangnya tersendiri. Hal inilah yang mendasari perbedaan dari setiap penelitian. Dari literasi yang saya baca sebelumnya, banyak sekali sebenarnya yang membahas tentang kajian Ma'anil Quran dan tematik Al-Quran ini sendiri. Namun di sini saya akan mengambil hanya 5 contoh saja yang menjadi patokan penelitian terdahulu tentang tema yang sama dengan yang saya ambil, yakni kajian Ma'anil Quran dan tafsir tematik. Yang pertama, Ma'anil Quran menyelami samudra makna-makna Al-Quran. Yang kedua, Ma'anil Hubbi wa ma fasorofa minhu fi Al-Quran Karim. Yang ketiga, Al-Falah dan Al-Farah, studi Ma'anil Quran dan tafsir tematik dalam tafsir Al-Azhar. Yang keempat, Ma'anil Quran, hak, hayat, hub, hisab, dan hidayah.
Dan yang kelima, makna wudhu dalam kehidupan menurut Al-Quran dan hadis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tema yang saya ambil adalah kajian Ma'anil Quran dan tafsir tematik. Banyak sekali penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan tersebut. Namun, saya hanya menuliskan 5 saja yang akan menjadi acuan dalam penelitian saya ini. Selanjutnya, kerangka teori. Ada konsep tentang ma'anil Quran itu sendiri, yakni pengertian ma'anil Quran, organisasi ma'anil Quran, metode ma'anil Quran. Lalu konsep tentang tafsir tematik, pengertian tafsir tematik, urgensi tafsir tematik, metode tafsir tematik. Dan yang terakhir, problematika terhadap memahami lafadz Al-Quran. Di mana dengan kita mengetahui problematika terhadap memahami lafadz Al-Quran ini sendiri, terkhususnya saya sendiri, akan lebih mudah mengambil kesimpulan-kesimpulan dari analisis-analisis yang akan saya lakukan nantinya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian kualitatif, deskriptif, analitif. Lalu sumber datanya ada sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer ini antara lain adalah Al-Quran itu sendiri, dan sumber data sekunder adalah literasi-literasi yang akan mendukung sumber data primer. Lalu di sini saya akan melakukan pendekatan dengan kajian tematik dan kajian ma'anil Quran. Kemudian pengumpulan data dan pengolahan data, di mana saya akan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data, yakni membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan baik yang merupakan data primer maupun data sekunder. Setelah membaca literatur tersebut, akan dilakukan pengkodean terhadap poin-poin penting agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral objek penelitian. Kemudian sumber data yang diperoleh dikumpulkan, lalu dipelajari dan dikaji untuk selanjutnya diadakan penganalisaan. Analisa data yang telah terkumpul lalu dianalisa secara deskriptif, yakni menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan dan pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Lalu sistematika pembahasan. Ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Sistematika pembahasan ini sendiri sudah mengikuti pedoman fakultas. Yang pertama adalah pendahuluan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Konsep ma'anil Quran dalam mendalami makna lafadz Al-Quran, kajian tafsir tematik makna Al-Quran. Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan, yakni analisis terhadap Al-Farah dalam tafsir Al-Misbah dengan pendekatan ma'anil Quran dan tafsir tematik, di mana yang nantinya akan didapatkan kesimpulan yang jelas. Dan bab terakhir penutup, ada kesimpulan dan saran. Cukup sekian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya, serta saya minta doanya agar perjalanan menuju lulus S1 ini saya dilancarkan dan dipermudah. Insya Allah doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.